Pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita mau menyembah Tuhan, amin. Mari kita tinggalkan sejenak apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, masalah ke samping, tetangga samping kanan kiri. Kita mau datang dengan hati yang damai ke hadapan Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sangat mengucap syukur Tuhan di minggu pertama di bulan Oktober ini. Terima kasih telah membawa kami Tuhan sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapak yang baik, biarlah pagi hari ini kami datang dengan hati yang takut akan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, pikiran kami, fokus hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan apapun mengganggu pikiran kami, sehingga kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun Bapak, kami percaya ruangan ini di dalam kendali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang bukan daripada Tuhan kami usir dari tempat ini, dan kami percaya tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, pikiran kami. Kami tundukkan di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal sampai akhir kami percaya Engkau mengambil alih waktu kami, menguasai hati pikiran kami, dan kami hanya menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Berikan senyum yang manis di kanan kiri saudara. Wow. Minggu pertama loh saudara, ya harus senyum yang manis ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita semua di sini butuh yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita. Saat ada damai sejahtera, di situ ada Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, selama ada Tuhan, damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Jangan kita dikejar oleh ketakutan kita, jangan dikejar oleh kekhawatiran kita, tetapi kita percaya bahwa kita di sini karena kita dipilih Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita dianugerahi Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Saya punya satu renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Pada pagi hari ini kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin. Belum kompak, kita baca sekali lagi karena firman Tuhan itu ya dan amin saudara ya. 1, 2, 3. Wow, luar biasa loh ini saudara. Ayat ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya memiliki makna yang dahsyat buat hidup kita. Betul nggak saudara? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Saudara tahu pengungsian? Yang disebut namanya pengungsi itu siapa saudara? Pengungsi itu manusia-manusia yang takut, ketakutan karena adanya perang, karena adanya penganiayaan, karena adanya kekurangan ya. Misalnya di suatu negara ini kekurangan pangan, atau di suatu negara terjadinya perang seperti sekarang ya di Yerusalem dan Palestina, atau di mana saudara di tempat itu tempat yang kumuh, banyak orang yang memperkosa, banyak orang yang menjambret, banyak orang yang merampok, membunuh. Saudara pasti ketakutan dan saudara mengungsi, betul nggak saudara? Mengungsi ke tempat yang lebih aman, cari tempat yang lebih aman ya saudara. Jadi Tuhan itu tempat kita berlindung saudara, tempat kita mendapatkan keamanan yang luar biasa. Betul nggak saudara? Kalau saudara ketakutan, saudara merasa khawatir, saudara merasa teraniaya, saudara larinya kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, hanya Tuhanlah tempat sandaran pengharapan kita. Betul nggak saudara? Hanya Tuhanlah tempat sandaran hidup kita. Hanyalah Tuhan pengharapan hidup kita. Betul nggak saudara? Betul ya. Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan itu mengenal kita loh saudara. Nggak peduli kita itu jelek, cakep, cantik, ganteng, nggak peduli semua itu. Tuhan hanya melihat hati kita. Betul nggak saudara? Ya. Saat saudara
mendekat kepada Tuhan itu bukan cuma hanya berdoa, tetapi saat saudara memuji, menyembah Tuhan, disitulah kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Pujian penyembahan itu membawa kita menyatu kepada Tuhan. Amin saudara. Karena di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang besar. Kalau doa biasanya isinya cuma minta-minta, betul nggak saudara? Tuhan beri aku uang, Tuhan kontrakanku mau habis, Tuhan aku pengen sepeda motor, ya Tuhan lindungi aku. Banyak mintanya. Tetapi saat saudara memuji Tuhan, saat saudara menyembah Tuhan, itu tidak ada permintaan, tetapi saudara menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara melekat kepada Tuhan, saudara menjalin hubungan yang luar biasa dengan Tuhan saat saudara melakukan penyembahan dan pujian. Amin. Karena itu hanya itu yang dapat kita berikan kepada Tuhan saudara. Ya, kita pujikan pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Selalu berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ciing tolong duduk ya. Yang terjadi terhadapku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah hadapanmu membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku ku rindu selalu apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala
terus berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berikan penyembahan yang terbaik. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Jadilah penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Yesus. Layak kami tinggikan. Tiada Tuhan selain Tuhan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Tuhan satu-satunya di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan dengan benar iman kita di hadapan Tuhan, amin, bahwa Dialah satu-satunya penolong. Tiada yang lain yang seperti Dia, yang mampu mengerti sampai kedalaman hati kita. Mari kita nyatakan pujian dengan segenap hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuasa, Dia pusanaku. Sanjung tinggi dengan segenap hatiku. Namamu di hidupku,
Sungguh kami hanya mengandalkan Engkau. Sungguh kami hanya melihat Engkau, Tuhan yang selalu menyediakan, Tuhan yang selalu memberi, Tuhan yang selalu mencukupkan, Tuhan yang selalu mengerti kami Tuhan, dibandingkan dengan siapapun, bahkan pasangan kami sendiri pun. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari sejenak kita mau ambil waktu di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, bangun rumah pribadi kepada Tuhan. Bukan kepada kami manusia, Bapak Ibu Saudaraku, melainkan Tuhan yang mengerti apa yang kau butuhkan dan apa yang kau perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami terbatas sebagai manusia, namun Tuhan tidak pernah terbatas. Iralah pasyikana lapana, iralah pasyikana kana lapana, iralah patakara lapana, iralah pasyikana. Ku sudah telah kita minta, amin. Diam di rumah Tuhan adalah kesukaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan yes. Katakan yes. Haleluya. Kita nyatakan sama-sama, satu hal telah itulah yang ku
di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya. Sama-sama satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati Bapak Ibu Saudaraku, yakin diam di rumah Tuhan kesukaan kita? Yakin? Yakin? Coba tanya diri sendiri dulu. Tapi wajah-wajah penuh tekanan saya lihat di sini. Tidak ada senyumnya. Kasih senyum kanan kiri dulu. Yang termanis, yang tercantik, terganteng, tertampan. Iya, yang termanis gitu loh. Kan diam di rumah Tuhan adalah kesukaan. Jadi harus bersuka cita. Kita mau pujikan lagi denganmu Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan sukacita. Haleluya.
bersama dengan Tuhan. Minimal 5 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau sudah, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan untuk perayaan Natal kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Bapa yang baik bila kami sudah diberikan kesempatan untuk kami memuji, menyembah, bahkan meninggikan bersorak-sorai, memanggil dan menyerukan nama-Mu. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami berikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan Tuhan untuk perayaan Natal kami nanti Tuhan Yesus. Mari Bapak urapi setiap kami yang memberi. Kami percaya kami memberi bukan karena ingin diberkati, namun karena sudah diberkati oleh Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Dia telah berfirman, Engkau
Kami bersyukur Tuhan, di minggu pagi ini kami bisa ada di rumah Tuhan. Kami banyak memperhatikan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami belajar menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Keselamatan, anugerah, kasih karunia yang melimpah-limpah Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya itu saja, tetapi janji penyertaan-Mu menolong kami, sehingga dalam menghadapi berbagai situasi, masalah apapun, kami tetap kuat karena Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami. Terima kasih banyak Bapa. Kesempatan minggu pagi ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Urapi kami yang berdiri di hadirat-Mu. Telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan urapi. Engkau menolong kami supaya kami dapat membaca, memahami, belajar firman Tuhan. Dan lebih dari itu kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman. Hamba-Mu yang hina-hina ini yang penuh dengan keterbatasan, pakai dia supaya apa yang dia sampaikan semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati semua oleh kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita yang siap mendengar, melakukan firman dengan iman kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu di tempat ini. Tentu ini menjadi kehormatan buat saya diundang kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala, terima kasih untuk semua pengerja yang sudah membawa saya ke tempat ini dengan mengundang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Perlu saya sampaikan nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus tinggalkan tempat ini karena ada pelayanan di tempat lain. Bukan saya kejar tayang Bapak Ibu, bukan, karena istri saya harus pulang, jadi saya harus jemput. Nah Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan langsung belajar saja. Kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Kita akan baca ayat 14, 15 sampai dengan ayat 17. Efesus pasalnya yang kelima, 14, 15 sampai 17. Sudah dapat semua ya? Baik, di depan saya ada layar monitor dan di belakang saya ada juga layar monitor. Bapak Ibu bisa lihat di sini, atau ada yang sudah punya handphone bisa buka di handphonenya. Kita mulai saja. Saya akan baca ayat yang genap. Saya minta Bapak Ibu baca yang ganjil. Efesus pasal 5, firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Silakan. Karena itu, perhatikan dalam benar sama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akan maju sedikit lagi. Kita akan maju di Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasal yang pertama ya. Kita akan baca ayat 3, 4 sampai 5. Saya akan baca ayat yang ganjil, saya minta Bapak Ibu baca yang benar. Efesus pasal yang pertama ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 5 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kalau saudara baca semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus, adalah orang-orang kudus, adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama Rasul Paulus memberikan dorongan semangat kepada mereka, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1, supaya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa mereka orang Kristen di masa yang lalu harus mengucap syukur? Karena di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi orang percaya masa lalu dan orang percaya masa sekarang, yaitu Bapak Ibu semua di tempat ini, kita harus mengucap syukur karena Tuhan Allah Bapa kita sudah memilih saudara dan saya sebelum dunia ini jadi. Amin. Sebelum bumi alam semesta ini jadi, kita itu sudah dipilih. Bahkan di dalam ayatnya yang kelima, di sana dikatakan dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula. Jadi di dalam kasih Tuhan, Tuhan itu sudah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kita harus bersyukur Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang mencari kita. Tuhan Yesus katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Agama-agama lain di dunia ini pengajarannya berbeda. Manusia yang mencari Tuhan lewat apa? Perbuatan baik, lewat amal ibadah, lewat kepandaian, lewat filsafat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah bisa ketemu? Tidak bisa ketemu. Karena Alkitab katakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor kalau di dalam terjemahan yang aslinya itu seperti pembalut wanita. Begitu kotornya manusia sehingga mau berbuat baik pun gak mungkin sampai kepada Tuhan. Justru kita perlu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memilih kita, menentukan kita di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita perlu berbangga menjadi orang-orang percaya. Amin. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah pada saat kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan? Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang-orang seperti itu? Masihkah kita bisa jatuh di dalam dosa? Masih bisa. Ada banyak tokoh di Alkitab, mereka yang sudah diurapi Tuhan, diangkat menjadi raja, toh masih bisa jatuh di dalam dosa. Rasul Petrus yang setiap hari ketemu Tuhan Yesus, ujung-ujungnya juga akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir ini saya melayani salah satu orang, dan orang ini dari seberang. Ketika saya melayani dia, saya mulai bertanya, ternyata dia mau terima Tuhan Yesus. Dan ketika saya menantang dia untuk menerima, percaya, sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, dia mau. Ada banyak hal yang sudah saya dan tim saya doakan sehingga anak ini sungguh-sungguh mau berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam perjalanan imannya kepada Tuhan? Dia jatuh bangun di dalam dosa. Seorang ibu ini, saya katakan dia seorang ibu, dia bercerai dengan suaminya, dia punya anak 5, dia tidak bisa berbuat apa-apa, berjuang sendiri untuk sekolahkan anak, untuk kasih makan anak. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia datang kepada kami dan dia katakan, "Pak, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya sudah berdosa kepada Tuhan." Akhirnya kami doakan lagi dia. Dia mengakui semua apa yang menjadi perbuatannya. Sampai-sampai dia katakan bahwa dia pernah pakai susuk, dia pakai kuasa-kuasa jahat untuk menarik pria-pria lain supaya tertarik sama dia.
Dan ketika kami berdoa, kami lepaskan dia, akhirnya kuasa jahat itu terlepas. Tapi dalam terus perjalanan hidupnya, tadi malam saya bertemu dengan dia karena sudah 2 minggu tidak datang ibadah. Saya tanya, kenapa kamu? Dia katakan, saya malu dengan Tuhan. Loh, kenapa kamu malu sama Tuhan? Tuhan kan gak pernah salah sama kamu. Ada apa? Dia katakan, saya sudah melakukan dosa lagi. Jadi dia menjual dirinya supaya anak-anaknya bisa makan. Miris sekali Bapak Ibu. Akhirnya saya katakan, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mau kamu bangkit. Tuhan sayang sama kamu. Kamu mengadakan pengakuan dengan saya, dengan istri saya. Ini karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu. Akhirnya dia katakan, iya Pak Richard, saya sadar saya salah. Saya sampai kena penyakit karena dosa yang berulang-ulang dia lakukan. Bapak Ibu, Efesus pasal 5 menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang sudah dipilih, yang menerima kasih Tuhan, juga ternyata bisa jatuh di dalam dosa. Untuk itu Efesus pasal 5 ayat 14 di sana dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah dari antara orang mati. Maksudnya itu bukan orang mati yang bangkit dari kubur. Tidak. Kematian itu ada 3 Bapak Ibu. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian abadi. Masuk neraka selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Adam, kalau kamu makan buah di tengah-tengah taman bungkul, bukan taman bungkul ya, taman Eden, pasti kamu mati. Tapi apakah langsung makan terus dia mati? Tidak. Yang dimaksud dengan mati itu adalah mati rohani. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga bisa mengalami kematian rohani. Untuk itu Bapak Ibu, saya memberikan tema di dalam firman Tuhan pagi hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini tema yang sudah begitu lama, yang sudah sering kali Bapak Ibu dengar. Tapi saya mau katakan, mari kita bangkit menjadi terang di dalam Tuhan. Karena saya melihat ada banyak persoalan, pergumulan di dalam dunia kita sekarang ini. Orang lain mengatakan, waduh tokoku sepi, daganganku sepi, sehingga nggak ada lagi jalan keluar yang harus ditempuh. Masalah, pergumulan dihadapi oleh banyak orang di muka bumi ini. Perang di Timur Tengah belum selesai, perang di Uni Soviet juga belum selesai. Di Indonesia kita ini bagaimana? Kita juga pasti menghadapi masalah-masalah penderitaan dalam hidup. Kadang masalah itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi kadang masalah itu bisa membuat kita jauh. Bahkan kita bisa mengalami kematian rohani. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita orang percaya bisa bangkit dan terus menjadi terang di dalam Tuhan. Amin. Kalau orang mati rohani itu kadang kan selalu buat resek di mana-mana. Amin. Sedikit tersinggung, diundang ke gereja tersinggung, ada masalah sedikit temannya dimarah. Ini ciri dari orang-orang yang mati rohani. Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-15, ini cara yang pertama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Cara supaya orang percaya di dalam Kristus bisa bangkit dan menjadi terang di dalam Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama.
dengan teliti, dengan benar. Terkadang orang-orang Kristen, bukan di tempat ini ya, seringkali terlalu kepo dengan dosanya orang lain. Iya apa enggak? Seringkali kita membicarakan, oh orang itu rajin ke gereja tapi istrinya 2. Seringkali dalam kehidupan kita melihat sekeliling kita ya, oh orang itu sudah pelayanan, tapi kelakuannya seperti itu. Dan kita membicarakan, kita membahas itu dengan teman-teman kita. Saya katakan, firman Tuhan siang hari ini mengajarkan kepada kita, perhatikanlah hidup kita. Perhatikan hidupmu, jangan perhatikan hidup orang lain. Amin. Kecuali kalau ada orang-orang yang kita tahu dia melakukan kesalahan, kita panggil 4 mata. Itu kan pengajaran Tuhan Yesus. Amin. Panggil 4 mata, kita tanya, apa benar kamu berbuat seperti ini? Kalau benar ya kita sama-sama berdoa, kita kuatkan. Saya terlalu banyak melihat ada banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan bukan anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, masuk di pedaeng sana Bapak Ibu. Tapi sama sekali saya tidak pernah membicarakan. Saya katakan itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Dan kita sebagai orang-orang percaya di tempat ini, di gereja ini, kita diajarkan, mari kita perhatikan hidup kita. Firman Tuhan seterusnya katakan, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal itu apa? Orang bebal itu orang bodoh. Orang arif itu adalah orang yang bijaksana. Kita melihat kehidupan kita dulu. Kita koreksi diri kita. Apakah kita ini seperti orang bebal atau seperti orang arif? Orang bebal itu kalau dikasih firman Tuhan, disuruh bersyukur, disuruh bersabar, firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam kehidupan orang-orang percaya, saat saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nggak pernah PHP sama kita. Kamu akan dikasih jabatan, dikasih berkat yang melimpah, ekonomimu akan berhasil, pekerjaanmu akan luar biasa. Enggak seperti itu. Saudara perhatikan kalau saudara pernah pelajari di keempat Injil, waktu Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk ikut sama dia, sama sekali Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan jabatan. Amin. Tidak pernah menjanjikan segala yang ada di dunia ini. Tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Bahkan di Mazmur katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan meluputkannya. Untuk itu Bapak Ibu, cara yang pertama supaya kita orang-orang yang sudah dibenarkan, kita lihat diri kita, kita bandingkan hidup kita dengan masa lalu kita. Apakah podohai 2024 dengan 2023, apakah masih sama? Kalau masih sama, ya kita harus bertobat. Haleluya. Kita harus kembali ke Tuhan. Bertobat itu apakah saat hanya terima Tuhan Yesus? Tidak Bapak Ibu. Bertobat itu setiap hari, setiap saat. Karena apa? Seringkali kita manusia ini jatuh di dalam dosa. Makanya di awal itu saya katakan bahwa perbuatan baik manusia itu nggak bisa menyelamatkan. Hari ini mungkin saya bisa berkhotbah dengan luar biasa, tapi keluar dari gereja ini, waktu di lampu merah di sana saya dipepet orang, bisa saja saya marah. Karena keselamatan itu bukan dari manusia, enggak, dari Tuhan.
Tuhan yang memberikan iman kepada Bapak Ibu. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha saya, usaha saudara, enggak, tapi pemberian Tuhan. Kalau saudara punya iman kepada Kristus, itu iman itu bukan karena dari kita, enggak. Efesus pasal 2 dikatakan apa? Kita ini buatan Tuhan. Amin. Kalau buatan Allah, berarti iman, perasaan, pikiran, semua organ yang ada di dalam diri kita punya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan hidup kita dengan secara seksama. Kalau kita sudah mulai baik di tahun ini, tambahkan kepada iman kita terus kebaikan, terus kesalehan, terus penguasaan diri, sampai akhirnya ketika Tuhan datang, Dia mendapati bahwa kita ini sudah siap masuk ke dalam kerajaannya. Haleluya. Jadi jangan memperhatikan orang lain, perhatikan diri kita sendiri. Amin, masih semangat? Haleluya. Kencang sekali gitu ya. Jadi mari kita perhatikan yang berikutnya. Cara yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dan terus menjadi terang bagi banyak orang. Cara yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi mari kita pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesempatan untuk beribadah di hari Minggu, jangan lagi membuat alasan. Aku tak ke mall dulu, baru ibadah. Harusnya kita bisa memberikan waktu ya kepada Tuhan. Sudah ada 6 hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja, berusaha. Ada hari yang ke-7, dan hari yang ke-7 itu juga hanya berapa jam sih? 2 jam. Jadi tidak ada alasan lagi saya malas ke gereja karena ada orang itu, karena ada musuh saya itu. Stop ya. Saya mau katakan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kalau Bapak Ibu punya masalah di tempat pelayanan dan itu membuat Bapak Ibu mundur dan tidak mau melayani, yang merugi gembalanya atau Bapak Ibu, diri sendiri. Amin. Jadi mari kita mengatur waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik, karena hari-hari ini jahat. Setiap waktu kadang bisa membuat kita terseret untuk melakukan dosa. Untuk itu mari kita atur waktu. Aturlah waktu untuk berdoa. Amin. Firman Tuhan katakan lewat perkataan Tuhan Yesus, hendaklah kamu berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja dengan aku. Kenapa? Orang percaya, orang yang sudah dibenarkan gampang jatuh di dalam dosa, karena mereka tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu saya tanya kepada orang yang saya bina ini, bagaimana waktu doamu? Dia bilang gak pernah lagi. Waduh, celaka kamu. Kalau kamu sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, kamu harus memberikan waktu untuk berdoa. Bukan hanya waktu berdoa makan saja, bukan hanya waktu berdoa bangun tidur, tidak. Bukan hanya mau tidur terus berdoa. Tidak ada aturan yang mengikat
yang dicatat di dalam Alkitab kita tentang kita berdoa. Doa adalah alat komunikasi kita secara langsung, unlimited, tidak ada yang membatasi. Bapak Ibu bisa sambil nyetir, bisa sambil masak, di toilet pun Bapak Ibu bisa berdoa. Apa yang menjadi pergumulan Anda? Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi ketakutan kita tentang masa depan, tentang anak-anak kita, tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita pakai di hari esok. Berdoa. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu sudah sangat mepet, satu-satunya jalan hanya berdoa. Bapak Ibu tahu kisah tentang Yosafat, seorang raja ketika mereka diserang bangsanya oleh sepasukan orang Meunim. Apa yang dilakukan Yosafat pada saat kepepet? Dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Karena berdoa itu akan memberikan petunjuk kepada saudara dan saya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Doa itu akan memberikan perubahan-perubahan kepada orang-orang yang kita doakan. Bahkan doa itu juga bisa merubah kehidupan saudara. Amin. Karena waktu saudara berdoa, saudara sedang berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Otomatis apa? Ada hikmat, ada urapan. Tanya kepada Bapak Ibu di sini yang rajin berdoa ya, kepada Ibu Gembala dan mungkin pengerja. Ketika mereka berdoa, ada kuasa. Walaupun kuasa itu tidak dirasakan. Tapi ada urapan yang luar biasa ketika seorang percaya, seorang anak Tuhan itu terus berdoa. Berdoa. Saya sendiri Bapak Ibu menghadapi persoalan yang begitu rumit, begitu sulit, menghadapi anak-anak, menghadapi kebutuhan, tapi andalan satu hanya berdoa. Andalan saya hanya berdoa. Saya katakan Tuhan, saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi saya tahu saya punya Tuhan Yesus yang memberikan jalan, yang memberikan kebenaran dan memberikan kehidupan kepada saya. Jadi atur waktu untuk berdoa, atur waktu untuk baca firman Tuhan. Karena firman inilah yang akan menolong Bapak Ibu menuntun menjadi pelita bagi kaki kita dan terang buat masa depan kita. Amin. Amin. Jangan sampai tidak baca Alkitab. Harus dibaca Alkitabnya ya. Ada lagu sekolah minggu yang sederhana di masa-masa yang lalu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Loh, kalau saudara mau bertumbuh, mengenal Tuhan, berbuah, lebih dahsyat lagi, melayani Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu di tempat ini ada yang suaranya fales, kalau nggak dikasih kesempatan nyanyi di sini ya nggak apa-apa. Ada banyak pelayanan di gereja ini yang harus kita kerjakan. Ngepel gereja apakah pelayanan? Pelayanan. Bapak Ibu ngatur parkir di depan itu juga bagian dari melayani Tuhan. Saya praktekkan kehidupan pelayanan itu. Bukan hanya saya ada di mimbar ini, tapi waktu saya praktek di gereja saya, ada pembicara bawa mobil, ya saya jadi tukang parkirnya. Ketika akhirnya selesai, pembicaranya tanya, Bapak Richard tinggal di mana? Ya saya tinggal di sini. Walah, iya. Mereka akhirnya baru tahu. Harusnya hamba Tuhan seperti itu ya. Bukan hanya pintar melayani di mimbar, tapi di semua lini kita harus bisa melayani. Karena Tuhan mau kita mempermuliakan namanya lewat pelayanan-pelayanan. Amin. Kita melayani mulai dari keluarga kita, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung. Mari kita mulai melayani orang-orang yang terdekat dengan kita, baru kemudian saudara seiman kita layani. Karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat apapun yang kita lakukan di gereja ini. Kalau kita tidak mau memuliakan Tuhan, biasanya kita akan memuliakan diri kita sendiri. Iya Pak ya.
Kalau kita melayani di mimbar ini, ada banyak hal yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita. Kita bisa memuliakan Tuhan, kelihatannya memuliakan Tuhan, tapi tujuan dalam hati kita hanya Tuhan yang tahu. Bisa saja kita memuliakan diri kita sendiri. Wow, saya ini loh hebat. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan di atas mimbar ini, apa yang Bapak Ibu lakukan di gereja ini, hanya untuk memuliakan Tuhan. Pastikan itu, supaya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri kita sendiri. Amin. Jadi ini yang perlu kita atur, berdoa, baca firman, kemudian menyembah Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah katakan bahwa kita perlu menyembah Tuhan, karena di dalam penyembahan itu ada pujian yang luar biasa, ada kuasa yang dapat mematahkan segala bentuk belenggu-belenggu dosa, segala bentuk persoalan masalah yang kita hadapi. Contohnya Paulus dan Silas ketika mereka melayani, dimasukkan di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berkhotbah? Tidak, Bapak Ibu. Mereka hanya memuji, menyembah Tuhan. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukan hanya kepala penjara yang bertobat, tapi seluruh keluarganya juga bertobat. Amin. Jadi pujian penyembahan itu ada kuasa. Yang berikutnya, mari kita mengatur waktu, mumpung masih ada kesempatan. Kita atur waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ada program di gereja ini yang sudah berjalan. Mari kita terus semangat bersekutu, semangat mencari Tuhan dalam setiap persekutuan. Ada ibadah pagi, ada ibadah sore, ada ibadah hari Rabu. Karena apa? Persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita itu gak akan pernah sia-sia. Amin. Jerih payah kita gak akan pernah sia-sia. Kemudian atur waktu lagi untuk bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah orang Kristen tidak perlu bersaksi? Perlu bersaksi. Amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengatakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Kamu adalah saksiku. Tuhan Yesus katakan demikian. Kamu adalah saksi. Jadi mereka mulai berangkat dari 12 orang sampai akhirnya ke ujung-ujung bumi, sampai kita yang ada sekarang ini. Jadi kita bukan hanya statusnya sebagai orang percaya, kita ini juga adalah saksi Tuhan. Saksi Tuhan yang ditulis di dalam hati kita. Waktu kita mengalami perubahan-perubahan hidup, orang lain akan melihat kehidupan kita. Amin. Kita ini adalah Injil Tuhan yang bergerak, yang dilihat oleh banyak orang. Mungkin orang nggak bisa baca Alkitab, mungkin mereka menghina Alkitab kita, tapi mereka akan melihat perubahan hidup kita, karena kita adalah Injil yang terbuka. Amin. Jadi bangkit dan menjadi teranglah. Yang terakhir, mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya di dalam ayat 17 ini, mari sama-sama kita belajar memahami kehendak Tuhan, supaya kita bangkit, supaya kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Bagi banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Untuk memahami kehendak Tuhan ini bagaimana? Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Coba ditampilkan ayat terakhir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Hidup saudara dan saya harus berubah, sehingga kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Berubah itu apa? Berubah itu artinya bertobat, Bapak Ibu. Amin. Berubah, pikiran kita ini harus berubah. Ya. Kenapa
ada orang dilayani terus masih khawatir, masih meso, masih ngeresulo, masih membicarakan orang. Mengapa? Karena pikirannya belum berubah. Untuk itu Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mengalami perubahan hidup, kita juga harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Caranya dekat dengan Tuhan itu tadi saya sudah uraikan. Baca Alkitab, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan menolong. Pada saat kita khawatir, pada saat kita mungkin butuh sesuatu, baca firman Tuhan. Amin. Ada orang yang terlalu khawatir dalam hidupnya, padahal Tuhan Yesus sudah berjanji. Kamu lihat burung di udara, yang tidak menabur, yang tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Bapak Ibu lihat konteks ini ya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini, ketika Bapak Ibu tidak khawatir akan hidup kita, saya jamin Bapak Ibu bisa makan tiap hari. Amin. Di sini ada yang tiap hari nggak bisa makan? Halo? Enggak kan? Masih bisa makan? 3 kali sehari? Mungkin lebih ya. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Itu bicara tentang kebutuhan makanan dan pakaian Bapak Ibu. Kalau saudara cari kerajaan Allah, kemudian saudara minta helikopter, salah besar Bapak Ibu. Ya, salah ini. Jadi dalam konteks ini ya, saya mau katakan kita ini harus berubah. Baca firman Tuhan supaya kita bisa mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan tentang hal kekhawatiran itu, kita harus belajar ya. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Ini konteks yang luar biasa tentang hal kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan itu secara jelas dan dipelajari secara cermat dan teliti, Bapak Ibu akan melihat burung di udara itu bukan burung di dalam sangkar. Iya apa iya? Kalau burung yang di dalam sangkar yang ngasih makan siapa? Tuhannya kan. Tapi burung di udara itu sekalipun dia tidak bekerja dan tidak menuai, tapi dia akan miber cari makanan. Iya apa iya? Dia terbang mencari makanan. Dalam hidup kita, Tuhan mau, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kerja, bekerjalah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah saya sudah tua. Saya mau katakan Bapak Ibu, Anda bekerja buat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara melayani di tempat ini, bawa jiwa kepada Tuhan. Ini juga bagian dari kerjaan Tuhan. Amin. Bawa jiwa kepada Tuhan, bagian dari pekerjaan Tuhan. Orang yang membawa jiwa kepada Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Di sebelumnya saya sudah katakan bahwa kita ini adalah Injil yang terbuka. Orang akan melihat kita dan orang akan bertanya, orang akan tertarik, dan lama-lama katut sama kita bawa ke gereja ini. Amin. Satu ayat lagi, mari kita buka. Saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel pasal 12 ayat 3. Sudah? Bisa dibaca sama-sama? Amin. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya.
Jadi orang bijaksana itu adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada apa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi ini bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada penginjil, tapi firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Ketika saudara melakukan firman, saudara adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Hidup saudara akan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara akan dikaruniai oleh Tuhan surga yang kekal. Jadi mari kita tetap bersemangat, bangkit dan menjadi terang. Amin. Lewat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Lihat hidup kita, pergunakan waktu, belajar memahami kehendak Tuhan. Dan ketika saudara bisa melakukan itu semua, saudara akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang luar biasa, yang akan menuntun banyak orang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Saya minta kunci D. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, sekali Yesus, selamanya. Mari jadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari yang percaya, yang mengasihi Tuhan, katakan sekali